Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dan kami sebelum melakukan aktivitas Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kau kuduskan hati, pikiran kami, untuk kami boleh ada dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Saat ini kita bertemu kembali dalam renungan, boleh yang menguatkan kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Saya akan mengambil tema yang berjudul melawan kegelisahan. Itu anxiety ya. Kita ambil renungan melawan kegelisahan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam kehidupan manusia kita sehari-hari ya, setiap orang pasti mengalami satu hal kegelisahan dalam hidupnya, bahkan semua orang pasti ya, baik itu dia tua, muda, anak-anak, pasti pada satu saat dia akan mengalami kegelisahan. Bahkan kegelisahan itu seperti mencekam dan seperti tidak bisa lepas dari kegelisahannya. Jadi kita pelajari dulu apa arti itu gelisah. Kegelisahan itu di sini diartikan bahwa kegelisahan itu adalah merupakan ekspresi, suatu bentuk ekspresi dari sebuah kecemasan. Jadi kegelisahan itu bisa digambarkan dengan kekhawatiran kita, ketakutan kita bisa digambarkan seperti ketakutan, kecemasan yang kalau kita tidak bisa menyikapi segera, itu akan menjadi kekhawatiran dan terus menerus dan mengakibatkan kita sulit tidur ya, mengakibatkan kita tuh stres, mengakibatkan kita depresi. Ya, jadi Tuhan tidak inginkan kita hidup di dalam kegelisahan yang terus-menerus. Kalau dibilang kegelisahan itu adalah hal yang wajar dan normal ya. Tetapi kalau kita terus terfokus pada kekhawatiran kita, pada ketakutan kita, itu yang Tuhan tidak inginkan. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita bisa terlepas dari kegelisahan itu ya. Kita harus melawan kegelisahan itu sehingga tidak menghimpit hidup kita ya. Jadi di sini kita berikan kegelisahan itu adalah definisinya adalah kekhawatiran dan rasa takut yang intens dan berlebihan serta terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Ini kalau kita terus dalam kegelisahan ini, kita akan kerasa ya, jantung kita berdebar lebih cepat, terus kita napas tersengal-sengal, berkeringat, mungkin keringat dingin, dan mungkin kita akan merasa lelah ya saudara ya. Tuhan berjanji di dalam Petrus ayat 1 Petrus 5 ayat 7 ini, Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya ya bahwa emang Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar di dalam kita mengalami apapun juga ya saudara ya. Jadi kenapa orang tuh bisa gelisah? Kenapa orang bisa gelisah? Kalau menurut saya ya, gelisah itu adalah hal yang wajar ya. Kalau kita mungkin melakukan hal sesuatu yang tidak kita sanggup, kita mampu, kita pusing, kita stres, kita apa ya, itu selalu setiap orang pasti begitu ya. Mau sekolah, mau ujian, belum persiapan atau belum apa, pasti dia gelisah, pasti khawatir. Melakukan pekerjaan belum siap, belum apa, pasti gelisah. Jadi dalam segala aspek tuh gelisah selalu kadang mengintai hidup kita ya. Jadi kenapa orang bisa gelisah? Di sini kita belajar, mungkin orang gelisah itu ya, dia pasti mengalami banyak hal, merasa kehilangan banyak. Jadi kalau di dunia ini kita kehilangan uang kita kehilangan anak kita kehilangan suami atau kehilangan apa, itu membuat orang gelisah, membuat orang khawatir dan takut. Jadi segala sesuatu yang hilang dari kita, dan kalau kehilangan itu banyak, itu pasti akan membuat kita gelisah ya saudara ya. Saya juga banyak mengalami dalam proses perjalanan hidup saya.
Di dalam saya berusaha, saya dulu pernah mengalami hal-hal namanya kehilangan banyak. Tapi saya belajar bagaimana saya sebagai anak Tuhan harus bisa melawan itu semua. Ya satu, kita harus semakin dekat sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup mengganti sesuatu yang hilang. Jadi mungkin kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan pasangan hidup kita, tiba-tiba dipanggil Tuhan, atau kita kehilangan sesuatu yang kita punya, materi kita, harta kita, itu pasti kita stres ya, kita gelisah. Jadi hendaknya kita mau belajar membawa apapun juga kegelisahan kita kepada Tuhan, sehingga di tangan Tuhan lah yang sanggup menyelesaikan semua. Contohnya di sini contoh tokoh di dalam Alkitab itu Ayub ya, bagaimana Ayub kurang diuji ya, ujian itu ya datang begitu bertubi-tubi, dia kehilangan 10 anaknya, kehilangan ternak-ternaknya, kehilangan semua yang dia punya, hartanya habis semua, bahkan istrinya meninggalkan dia. Itu suatu hal yang luar biasa, sehingga dia tuh kalau dibilang yang luar biasa dari Ayub, dia tetap tidak mengutuki Tuhan, dia tetap mempunyai semangat, dia tetap percaya bahwa Tuhan tuh yang terbaik buat dia. Ya, itu tuh suatu contoh Alkitab yang luar biasa itu Ayub. Dan sini kita lihat kalau Tuhan melihat kita, kenapa Tuhan izinkan itu kegelisahan menimpa hidup kita ya? Kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang sama kita? Kenapa Tuhan Tuhan mengizinkan, dan apa maksud tujuan Tuhan itu memberikan kayak ujian-ujian ataupun masalah-masalah hidup kita? Yang satu, pertama ya, Tuhan ingin memberikan yang lebih baik ya. Tuhan menguji iman kita dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Yang kedua tuh, Tuhan akan menjauhkan. Kalau kita merasa kehilangan banyak, itu kalau orang yang tidak pernah merasakan kehilangan pasti dia sombong ya. Oh, gue punya segala sesuatunya. Oh, gue punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Oh, gue pokoknya punya segalanya. Itu pasti ya. Dan makanya kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan ingin memberikan yang lebih baik. Yang kedua, menjauhkan kita dari kesombongan. Dan yang ketiga, itu akan mengingatkan kita akan keterbatasan kita, bahwa manusia diciptakan itu pasti terbatas ya. Yang tidak terbatas itu hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengetahuan kita terbatas, apapun yang kita miliki itu terbatas semuanya ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Makanya kenapa Tuhan izinkan saat-saat kita kehilangannya. Tuhan mau dia memberikan tujuannya, Tuhan pasti akan memberi yang lebih baik. Kedua, menjauhkan kita dari kesombongan. Dan ketiga itu adalah mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Jangan pernah kita sombong, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan buat kita, Tuhannya, kalau kita sadar ya, semuanya titipan Tuhan. Pada saat Tuhan memberi, Tuhan juga akan bisa mengambil. Ya itulah mengapa kita harus terbatas, pemikiran kita terbatas ya, karena ya emang Tuhan menciptakan kita manusia itu penuh dengan keterbatasan. Yang tidak terbatas hanya Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi cara kita melawan, di sini kita akan belajar cara kita melawan kegelisahan itu ya. Pertama, kita harus berserah dan bersikap tenang ya saudara ya. Bersikap tenang ini kadang sulit ya, udah kalut duluan. Sebagai manusia kita ngadepin masalah udah pusing duluan, kita lupa bahwa Tuhan itu lebih dari masalah kita, bahwa Tuhan tuh ada di setiap masalah kita, dan Tuhan tuh sanggup menyelesaikan masalah kita. Kadang kita melihat masalah itu, kita melihat masalahnya, bukan melihat Tuhannya, bukan melihat Tuhan kita yang hebat yang bisa menyelesaikan masalah itu ya. Jadi kita harus, cara kita melawan untuk kegelisahan itu, pertama kita harus berserah kepada Tuhan ya, penyerahan diri kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berserah. Dan yang kedua, kita harus berpikir positif selalu ya. Berpikir positif, kalau dibilang kan secara dunia, berpikir positif menaikkan imun tubuh. Ini kalau berpikir positif, kita sebagai anak Tuhan membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lebih lagi ya saudara. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan tuh pasti sanggup ya. Tuhan pasti sanggup menyelesaikan masalah pergumulan kita. Kalau berbicara bersikap tenang ini sulit ya, di dalam kita menghadapi atau mengalami kegelisahan itu. Saya sering alamin ya, saya benar-benar tuh nggak bisa
melakukan apa ya, kayaknya udah berat otak untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Kayaknya udah susah, udah sulit, bahkan sulit tidur berhari-hari, bahkan berminggu, nafsu makan berkurang, pikiran kayak capek, lemah gitu. Terus kadang-kadang di sini suka pegal, sakit kepala itu. Mungkin udah stres tinggi ya, sakit kepala, tegang gitu, dan nggak bisa berpikir jernih lagi ya. Apa yang saya lakukan? Saya kadang-kadang cari ketenangan, duduk diam. Aduh Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Saya berbicara, Tuhan, saya nggak bisa nih. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau. Ya saya berserah. Saya kadang-kadang cuman mendengarkan YouTube lagu pujian dan penyembahan. Kadang-kadang udah nggak bisa berdoa lagi. Udah nggak tahu gimana mau caranya berdoa lagi. Gimana caranya menyelesaikan masalah, udah ketakutan duluan nih, wah nanti bakal begini, masalah ini bakal begini, bakal begitu. Udah kita berpikir dengan manusia kita sendiri, pikiran kita manusia sendiri. Jadi pada saat itu saya banyak belajar bagaimana mencari ketenangan itu sungguh penting ya saudara. Kita ambil waktu, kita berdiam diri, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan mungkin dalam kamar kita, dalam ruangan kita tertutup yang hanya kita dengan pribadi Tuhan. Ambil waktu dengan itu. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Terlebih dahulu mencari ketenangan. Sehingga kalau kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi ini dulu loh. Maksudnya situasi hati kita dapatkan dulu itu dengan cara kita tenang dulu. Ya, tenang berpikir dulu. Di situ saya selalu saya punya pengalaman begitu luar biasa ya. Kalau saya udah gak kuat ya, saya cuma nangis, memuji Tuhan, menyembah. Itu aja ya yang saya lakukan. Tapi dahsyatnya Tuhan ya, pada saat pujian kita naikkan, pada saat kita mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan, itu ada satu kekuatan baru, seperti ada suatu air sejuk yang mengalir di dalam hati kita. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau mengangkat beban hidup saya, sesuatu hal yang Tuhan mau lepaskan dari saya. Saya cuma berserah, angkat tangan. Saya nggak tahu Tuhan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya serahkan sama Tuhan. Dan selalu puji Tuhan ya, Tuhan selalu menolong masalah saya. Tuhan mengangkat kegelisahan saya. Nah sekarang ya saudara, tinggal pilihan kita. Masing-masing kita diberikan pilihan dan kehendak bebas. Apakah kita mau tetap gelisah, khawatir, takut yang berlebihan, ataupun kita memilih Tuhan Yesus sebagai jalan solusi untuk menyelesaikan itu semua. Ya, biarlah renungan ini pagi hari ini boleh menguatkan kita bahwa tetap percaya bahwa Tuhan pasti sanggup. Kita boleh takut, boleh cemas, tetapi jangan berlebihan, sehingga itu akan mengganggu seluruh struktur di tubuh kita. Pikiran kita terganggu, apa kita terganggu, dan pikiran kita pasti negatif tuh sama orang. Tapi bersama Tuhan ya, kita minta ya, kita lawan kegelisahan itu dengan berserah diri kepada Tuhan, selalu berpikir positif, berpikir yang baik. Tuhan sanggup ya, dan tetap kita mengandalkan Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini, biarlah boleh menguatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh tetap kita setia kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan bagi orang yang setia sama Tuhan, dia pasti akan meluputkan dan menolong kita. Terutama di dalam kekhawatiran kita, kecemasan kita itu, dia pasti tolong. Dia pasti berikan jalan keluar. Dan saya akhiri renungan pagi hari ini. Dan satu hal yang saya lihat, kalau Tuhan bisa menolong kita di dalam melewati kekalutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita, anxiety itu kita boleh lewati, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kekuatan Roh Kudus. Jadi tetap tinggal diam, tetap mempercayai, dan kita punya waktu sama Tuhan. Ya, itu demikian renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan ini yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami semua, untuk kami boleh melawan kegelisahan itu, tidak menghimpit hidup kami terus-menerus, tetapi boleh kita membawanya ke dalam Engkau Tuhan, karena Engkau yang mempunyai pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sekali sebentar kami akan beraktivitas Tuhan dari pagi hari ini hingga sore bahkan malam nanti. Tuhan sertai kami anak-anak Tuhan dan kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.